My little hand to play to you. My little feet to follow you. My little hand to play to you. My little hands to carry bread to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. My little hands together bring to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. I believe in your name. I believe in your word. I believe in your cross. I am free. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. For you, Jesus, your life for me is life. For you, Jesus, your life for me. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan buat pagi ini kami boleh beribadah kembali di tempat ini secara online. Terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami memakai tangan kami untuk berdoa kepada Tuhan, bagaimana kami menggunakan kaki kami untuk mengikuti jalan Tuhan, dan kami menggunakan mata kami untuk melihat teladan Tuhan. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berharap
kami berdoa agar Tuhan tetap beserta kami selama ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana dengan hari ini? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik masih ingatkah cerita firman Tuhan beberapa minggu yang lalu tentang mengajarkan kita untuk ayo beribadah? Nah, udah ingetin teman-temannya belum supaya beribadah? Kayak misalnya kalau misalnya Jojo lagi chatting sama Leon, ingetin Leon, udah ibadah belum? Gitu ya, kan diajari begitu kan? Nah, jangan lupa ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau menyambut teman-teman kita semua yang ada di rumah ya. Mereka juga lagi nonton ibadah ini. Kita mau sambut mereka, dimulai dari kelas baby. Coba yang baby coba tangannya diarahin ke kamera semuanya, ke TV, ke laptop boleh, atau ke handphone ya, diarahin ke kamera. Kita mau sambut teman-teman kita yang baby. Yuk, ikutin Lause ya. 1, 2, 3. High five, long five, baby five. Sekali lagi. High five, long five, baby five. Sekarang yang kelas gede-gede dari kelas TK sampai kelas 6 ya, ikutin Lause ya. Semua tangannya diarahin ke laptop atau ke handphonenya. Oke, ikutin Lause. 1, 2, 3. Aku menyambutmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus mengasihimu, aku pun mengasihimu. Ya, sekali lagi ya. Ya, tangannya diarahin ke laptop atau kamera. Ke handphone. Ya, 1, 2, 3. Aku menyambutmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus mengasihimu, aku pun mengasihimu. Oke. Nah, adik-adik, kita senang ketemu sama teman-teman kita walaupun di virtual. Kita akan menyambut teman-teman kita dengan menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. Kita nyanyikan dengan sukacita bahwa kita senang menyambut teman-teman kita yang ada di sini. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lasso Vivi, Lasso mengajak kalian untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, dan kita mengangkat tangan kita tanpa malu-malu untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat kita happy. God, you make me smile. Don't you make me smile as I look to you, and I never thought I would be so cool. I'm so free to be me. We are generation who live for you. Nothing gonna stop us from loving you. We believe in Jesus.
us from loving you. We believe in Jesus. Life is fun and I'm so happy. You're my friend and my king. I raise my hands, praise your name. I am not ashamed to praise your name. Jesus, I raise my hand to praise your name. I am not ashamed to praise your name. Jesus, I raise my hand to praise your name. I am not ashamed to praise your name. Jesus, I raise my hand to praise your name. I am not ashamed to praise your name. Jesus. Ta-ta-ra, 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 ta-ta-ra. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua di rumah? Lalu harap kita semua baik-baik saja. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun secara online, Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin, kami boleh duduk diam mendengarkan dengan baik. Dan Tuhan juga pimpin Lause Vivi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang ayo menghormati. Menghormati seperti apa sih yang Tuhan Yesus mau kita lakukan? Yang Tuhan Yesus suka? Yang Tuhan Yesus senang? Yang Alkitab juga menulis. Nah, langsung mau tanya dulu nih. Adik-adik nih ya, kalau di rumah kedatangan tamu. Tamunya itu adalah teman papa dan temannya mama. Terus adik-adik itu sebenarnya lagi asik main game. Terus kedatangan tamu. Adik-adik itu meninggalkan game itu untuk menyapa tamu dulu, atau adik-adik tetap asik aja main game, nggak peduli dengan tamu itu. Seperti anak ini nih. Tuh. Dia asik aja main game. Ada tamu datang, dia juga nggak mau hirauin. Asik aja dia main game. Takut gamenya hilang, takut gamenya rusak. Langsung juga nggak tahu takut gamenya kenapa. Pokoknya dia nggak mau aja meninggalin gamenya itu. Terus dia masih asik main game. Nah, terus ada anak kedua nih. Tuh. Anak ini bagaimana tuh? Nah, dia datangan tamu lagi asik main game, ditinggal dulu gamenya. Dia dengan ramah menyapa tamu itu. Om, tante, dari mana? Cari papa ya? Cari mama ya om? Bentar ya, aku panggilin ya om. Dia pergi naik, panggil papa mamanya. Mama, ada tamu cariin papa nih. Terus dia keluar lagi. Om dari mana? Capek nggak om? Udah makan belum ya om? Ramah sekali ya anak ini ya. Nah, kalian nih tipe anak yang mana nih? Anak yang pertama atau yang kedua? Langsung percaya kalian itu anak yang kedua, yang sangat ramah itu, mau menyapa tamu itu walaupun kalian sedang asik main game. Tapi kalian menghormati tamu yang datang ke rumah kalian. Kalian menyapa tamu itu dan meninggalkan game kalian untuk sejenak menyapa tamu itu. Langsung percaya kalian anak yang seperti itu. Nah, adik-adik, bagaimana nih sikap kalian nih ya kalau di sekolah ada guru lagi mengajar. Terus pelajaran itu kalian tuh udah tahu, kalian udah paham, tapi masih banyak teman-teman kalian tuh masih belum mengerti dengan pelajaran itu. Nah, sikap kalian di sekolah itu bagaimana nih? Apakah kalian duduk manis, dengerin guru lagi mengajar, atau kalian tuh duduknya males-malesan aja? Terus godain temen lagi lebih parahnya, dicoel lah temennya, terus dicubit lah, entar dikelitik-kelitikin lah temennya. Apakah seperti itu? Nah, di sini nih lihat nih, coba lihat. Tuh, ada anak-anak tuh yang lagi
tidak mendengarkan guru lagi mengajar di sekolah. Mereka males-malesan duduk, ada yang tidur lagi, terus ada yang main-main lagi, ada yang bengong. Itu sikap yang tidak menghormati namanya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya, ingat ya. Kita harus mendengarkan guru lagi mengajar walaupun pelajaran itu kita sudah mengerti, kita sudah paham. Tapi kita untuk menghormati guru yang lagi mengajar, kita harus mendengarkan dengan baik. Nah, ada lagi nih satu orang anak nih yang nakal sekali orangnya. Dia suka mengejek orang. Dan dia tahu nih, di depan rumahnya itu selalu akan lewat seorang kakek-kakek yang jalannya terpincang-pincang. Dia tuh sengaja ngumpet di depan di lantai 2 rumahnya, dia ngumpet, dia nungguin kakinya itu lewat. Terus pas kakeknya itu lewat, kakek pincang itu lewat, dia teriak, "Pincang, pincang!" Dia teriak gitu. Kakek itu nyari-nyari. Siapa ya yang panggil-panggil saya dengan pincang ya? Kakinya itu dengan muka sedih cari-cari suara itu. Terus anak itu ngumpet, pas kakinya cari-cari dia langsung ngumpet buru-buru supaya kakeknya nggak lihat kalau dia yang lagi ngejekin dia. Nah, sikap seperti itu nggak boleh. Itu namanya tidak menghormati orang lain. Walaupun kakek itu pincang, kita tidak boleh menghina kakek itu seperti itu. Di Alkitab juga ada contoh di mana ada sekelompok anak remaja yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Mereka menghina Nabi Elisa. Mereka tidak menghormati Nabi Elisa. Nabi Elisa pada saat itu berada di sebuah kota yang bernama Betel. Nah, pada saat itu Nabi Elisa punya sebuah kelemahan emang. Apa sih kelemahannya? Nabi Elisa tuh rambutnya tuh ya suka rontok satu jatuh sampai akhirnya rambutnya itu hilang semuanya, sampai akhirnya botak deh. Itu yang menarik perhatian anak-anak remaja itu. Sampai akhirnya anak-anak remaja itu melihat Nabi Elisa sedang mendaki sebuah bukit. Nah tuh, Nabi Elisa lagi mendaki bukit itu. Terus 42 orang anak remaja ini melihat Nabi Elisa dan mereka mengejek Nabi Elisa dengan sebutan, "Hei, botak, naik sini botak. Botak, sini botak, naik botak." Diejek loh Nabi Elisa loh. Nabi yang adalah seorang utusan Tuhan yang mengabarkan suara Tuhan diejek oleh mereka. Mereka bukan hanya mengejek Nabi Elisa, sama aja mereka tuh menghina Tuhan. Mereka menghina Nabi Elisa sama dengan menghina Tuhan loh. Sampai akhirnya Nabi Elisa kesal dengan mereka karena mereka sudah berbuat kasar kepada Nabi Elisa. Sampai akhirnya Tuhan mengeluarkan 2 ekor beruang. Beruang ini keluar dari semak-semak, dari hutan itu untuk mencabik-cabik ke 42 orang anak remaja itu. Nah, adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Itu namanya kita tidak menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu sama artinya kita menghormati Tuhan. Menghormati orang lain itu sama artinya kita menghormati juga diri kita sendiri. Kita harus menghormati sesama orang. Adik-adik, Tuhan mau kita menghormati orang lain, khususnya orang yang lebih tua dari kita. Menghormati itu artinya kita bersikap ramah terhadap orang lain. Kita mau menyapa orang lain saat bertemu, dan kita tidak menghina orang lain atau kita tidak mengejek orang lain. Kita mau menghormati orang itu, tidak bersikap buruk terhadap orang lain. Kita harus bersikap baik terhadap orang lain. Nah, itulah cara menghormati orang lain. Cara menghormati orang lain di rumah nih, bagaimana sikapnya nih? Nah, kita harus mendengarkan perkataan papa mama, tidak melawan perkataan papa mama. Kita harus menghormati adik kita di rumah, tidak main pukul adik kita di rumah, apalagi rebut-rebutan mainan sampai kita pukul adik kita gara-gara rebut-rebutan mainan. Terus kita juga menghormati pembantu kita di rumah. Bagaimana sih cara menghormati pembantu di rumah? Nah, kita tidak asal main suruh, Mbak ambil minum dong. Padahal minumnya itu ada di meja loh. Kita bisa ambil sendiri. Kita masih mau nyuruh pembantu kita di rumah, itu juga sikap tidak menghormati. Karena apa yang kita bisa lakukan, kita harus lakukan. Itu salah satu sikap kita menghormati orang di rumah. Bagaimana sih cara menghormati orang lain kalau lagi di gereja? Nah, cara menghormati orang lain kalau lagi di gereja, kita mau menyapa teman-teman kita dengan ramah kalau ketemu. "Hai, selamat pagi, apa kabar kamu hari ini? Gimana, udah makan belum?" Gitu. Terus kita kalau lagi lihat Kung atau Po, "Kung, selamat pagi Kung, selamat pagi Po, selamat pagi selamat pagi Su." Kita mau menyapa dengan ramah. Dan saat Lausa sedang bercerita di kelas, kita juga mau mendengarkan dengan seksama.
dengan diam kita mau dengerin langsung kita lagi bercerita, tidak main-main di kelas. Itu salah satu sikap kita untuk menghormati orang lain saat di gereja. Bagaimana sih cara menghormati kalau lagi di sekolah? Menghormati orang lain di sekolah itu berarti kita tidak membuli teman-teman kita, apalagi menghina teman-teman kita yang kurang pandai dalam pelajarannya. Terus kita mau berteman nih kepada semua teman-teman nih, kita tidak pilih-pilih teman yang mana yang harus kita temani, yang harus kita bergaul sama mereka. Terus saat guru lagi mengajar pun kita harus mendengarkan dengan baik, kita tidak main-main, apalagi bercanda sama teman. Nah, Tuhan mau kita menghormati orang lain karena kita semua itu sangat berharga di mata Tuhan. Di dalam perintah Tuhan yang kelima pun Tuhan mengatakan kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus ingat, kita itu semua berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghina orang lain, apalagi mengejek orang lain. Kita harus menghormati sesama orang lain. Oke, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, biarlah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menghormati orang lain, melebihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, begitulah tadi firman Tuhan diajarkan kepada kita bagaimana kita saling menghormati sesama manusia, sesama teman. Walaupun teman kita si ini berbeda, si ini yang gimana, kita harus menghormati satu sama lain. Kenapa? Karena kita semua istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, kita semuanya istimewa. Ku istimewa. Adik-adik, sekian dulu ibadah hari ini. Kita tetap jaga kesehatan kita supaya minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kita tetap dapat beribadah. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena ibadah kami baru aja selesai. Terima kasih karena Tuhan sudah ada di samping kami, sudah ada di dekat kami, dan sudah ada di hati kami, menemani kami ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Laso Vivi. Ajar kami untuk bisa saling menghormati sesama kami, seperti yang Engkau ajarkan kepada umat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.